Mana ya? Lupa gua. Ini aku sudah tidak punya. Cuma kayaknya. Oh ini. Nah iya betul. Suaranya tapi nggak keluar tuh Om Ded. Iya, susah suaranya. Suaranya harus di-set dari iya, dari awal. Alah, gimana sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini ada WA grupnya nggak sih, Pak? Suaranya nggak kedengeran. Kalau WA grup untuk Dermaga 90 sendiri belum ada, Pak. Oh, oke, Pak. Ini diskusi rutin seminggu sekali ya, Pak? Iya, benar. Jadi diskusi Dermaga 90 ini kita namakan Dermaga 90 karena memang awalnya itu diskusi bersama GEA gitu disingkatnya Dermaga. Oke, GEA itu adalah Himpunan Mahasiswa Geologi ITB. Oh iya. Angkatan 90 gitu. Iya, Pak. Kita mulai sudah sejak tahun lalu pas awal-awal pandemi itu, Mas. Makanya sampai sekarang tiap malam minggu sudah season yang ke 64 ya. 65. Nah, kalau untuk mengakses kalau ada diskusi gimana, Pak? Di YouTube. YouTube Dermaga ya, namanya. Ya, Dermaga 90 di YouTube. Oke, makasih, Pak. Tetanggaan. Iya, Mbak Retno, kita tetanggaan, Mbak Retno. Emang Mas Bari geologi ya? Iya, Mbak. Alah, tak pikir jurusan-jurusan yang bagus-bagus itu. Wah, kita kan jurusan bagus, Pak, Timur Jawa itu. Susah kita ke sananya kan. Bagus tuh maksudnya menjual gitu ya, kayak elektro, mesin kayak gitu. Kita mah apa gitu ya, remah-remah dalam kaleng kongguan. Mbak Retno nih kapan ngisi kita nih, Mbak Retno, malam mingguan Mbak Retno? Jangan dulu. Ngisi apaan? Itu mah tadi saya tuh suka ngumpul-ngumpulin apa ya, ngumpul-ngumpulin kata-kata orang gitu loh, Mas, yang tadi itu. Yeah. Ya, sharing-sharing ini batu bara kenapa harganya kok nggak turun-turun kan gitu kan? Oh, China kan berantem sama Australia. Karena Australia menuduh China yang menjadi biang keladi pandemi ini. Nah, karena dituduh gitu, China marah dan tidak menerima batu bara dari Australia. Padahal Australia itu dulu adalah pengekspor batu bara ke Cina terbesar. Terus sekarang ini Cina itu lagi diterpa hujan deras. Nah, pengaruhnya apa, Mbak, hujan, Mbak? Kenapa? Pengaruhnya apa hujan? Tambang-tambang dia tenggelam. Oh. Jadi Cina itu rupanya dalam hal heavy equipment atau alat beratnya di sana itu tidak terlalu bagus sehingga tambangnya mungkin karena orangnya banyak ya. Jadi tambangnya itu semi manual. Nah, banyak yang Mas, itu buat saya sendiri itu Dermaga di season selanjutnya kayaknya. Iya. Ya. Nah, ini sambil cerita-cerita dulu Pak Muris. Masih ada 2 menit. Wah, Pak Direktur ini berat sekali ini. Ini Mas Muris nih, Mbak. Ini harusnya saya banyak dengan Mbak Retno ini kayaknya nanti. Ini harusnya nanya sama Pak Dirjen langsung ini. Kan Mbak Retno yang praktisinya, toh. Nah, jadi karena Cina itu banyak hujan, terus tambang-tambangnya banyak yang terendam,
akhirnya dia perlu batu bara yang istilahnya quick win ya. Nah, quick win-nya itu paling dekat secara seaborne itu dari Indonesia. Makanya batu baranya di Indonesia itu naik kayak gitu. Perkiraan sampai berapa tahun ini, Mbak? Kalau misalnya kayak gini kondisinya? Wah, nggak pakai tahunan, Mas. Nanti kuartal 3 juga udah turun lagi, Mas. Oh gitu ya. Nah, ini sinusoidal memang. Ya, ini teman-teman mau borong sahamnya batu bara nih. Kalau punya duit tapi. Maunya Orang duluan. sekarang sahamnya kesehatan kayak Kesehatan ya. farmasi kayak gitu lagi pada tinggi-tingginya. Iya. Batu bara mah sinusoidal, Mas. Besok nanti turun kayak gitu kan. Iya. Monggo lanjut. Oke, Mbak. Makasih, Mbak Retno. Mas Kamsi, 744. Siap. Oke. Kita mulai aja ya, sudah jam 7.45. Seperti biasa kita sambil nunggu nanti jam 8. Biasanya baru pada muncul. Mas Dedi gimana? Kita mulai? Oke, boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Malam ini kita mulai lagi, kita tayang lagi acara kita Dermaga 90 dengan presenternya Mas Dedi Rahman, Fisika Teknik 90. Beliau adalah founder Katapedia. Malam ini Mas Dedi akan membincangkan tentang programnya tentang pendampingan kepala desa muda. Ini yang menginisiasi adalah Katapedia. Jadi kita akan dengarkan. Kita akan set santai aja Mas Dedi atau gimana? Atau agak formal? Bebas saja lah. Bebas saja ya, santai aja. Jadi seperti biasa, memang Dermaga 90 adalah diskusi santai. Jadi nanti kalau Mas Dedi sedang memaparkan materinya, kita boleh langsung bertanya saja, mengalir saja gitu. Nanti Boleh. kalau ada kredit karena banyak yang bertanya gitu, baru diatur oleh hostnya. Iya. Gitu. Jadi Dermaga 90 semoga kedepannya bisa terus menghadirkan pembicara-pembicara dan topik-topik yang lebih berkualitas dan konsisten terus, insya Allah. Oke, silakan Mas Dedi memulai paparannya, dan afdolnya sebagaimana tiap malam minggu ini Mas Dedi mohon menceritakan apa ya, CV-nya lah gitu Mas, sesingkat aja gitu. Monggo Mas. Oh gitu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Rahman, Teknik Fisika 90. Apa yang mau saya ceritakan? Saya juga bingung. Nah, saya itu di Katapedia memang awalnya punya engine untuk mengolah data-data sosial media. Jadi sejak 2012 lah. Sejak 2012 saya handle Pak Jokowi dulu sama Pak Ahok, bantuin mereka masuk di Pilgub DKI. Lalu setelah itu banyak saya bantuin sampai terakhir kemarin kan Mas Gembong. Selesai dari Mas Gembong, kemudian ada calon kepala desa itu yang minta bantuan dari saya juga untuk dibantu acara pemenangan di desanya. Nah, saya pikir setelah saya cari tahu, kayaknya desanya sosmednya juga cukup kencang gitu ya. Saya pikir ya sudah, kenapa nggak sekalian aja saya bantu yang lain juga. Itulah kemudian saya coba inisiasi. Sebenarnya judul yang benarnya itu adalah program pendampingan pemenangan
calon kepala desa muda via digital ya atau sosial media. Nah, itu yang sebenarnya. Tetapi judul yang ada kemarin itu saya benarkan juga karena memang setelah nanti juga dimenangkan, itu saya akan terus tetap mendampinginya. Bagaimana di desanya itu apa yang mau dijalankan program-programnya itu bisa dibantu oleh Katapedia juga. Selain itu ada yang sudah minta bantuan itu ada sekitar 5 desa sebenarnya. Cuma tidak bersamaan waktunya. Jadi saya agak lebih santai. Yang lagi di-handle baru aja seminggu ini, baru seminggu jalan itu di Kabupaten Bandung. Jadi saya ada kemungkinan ya 2 minggu sekali ke Bandung gitu ya. Selain dengan urusan dengan partai yang lain. Nah, mungkin saya bisa ceritakan proses pemenangannya seperti apa sih, gitu ya. Nah, prosesnya itu sebenarnya hampir sama aja dengan menghandle pilkada. Sorry Mas, ini ada yang mau di-share nggak? Oh, boleh. Saya share juga. Oke. Nah, ada prosesnya sama. Jadi nanti saya ceritakan sekarang gimana prosesnya. Saya buka dulu screen-nya ya. Saya mulai dari kalau untuk yang pemilihan kepala desa karena masih baru mulai, baru seminggu ini, jadi belum ada yang bisa saya share secara lengkap prosesnya. Tapi nanti banyak beberapa file yang sambil jalan bisa saya kerjakan, bisa saya tampilkan. Jadi ini kemarin e-book dari proses pemenangan buat Mas Gembong ya, strategi digital pemenangan Gembong. Nah dari sini ini kata sambutan, ini kata pengantar, bisa dilewat. Nah, strategi kampanye politik digitalnya. Nah, ini konsepnya seperti ini. Jadi ada 7 tahapan kampanye. Yang 7 tahapan itu terkelompok menjadi 3 fase: popularity, likability, sama electability. Nah, di fase pertama popularity itu ada 2 hal step, exposure dan awareness. Exposure ini memang mengekspos ya, menyebarkan informasi seluas-luasnya, dan kita tentu ada KPI atau key result-nya itu apa aja. Nah, awareness ini untuk menanamkan kesadaran terhadap kandidat. Ini masuk popularity. Setelah tahap popularity, kita masuk likability. Jadi setelah dia dikenal, maka diusahakan dia disukai. Nah, di proses likability ini ada 3 tahapan. Tahapan nomor 3 ekspektansi, kemudian nomor 4 ada engagement, lalu preference. Nah, ekspektansi ini adalah untuk membangun harapan. Jadi bagaimana kandidat yang kita handle itu bisa terbangun harapan bagi calon pemilihnya bahwa dia adalah kandidat yang memang diharapkan bisa membuat perubahan atau membawa ke arah yang lebih baik terhadap desanya ataupun buat calon pemilihnya. Kemudian ada juga engagement. Engagement ini bagaimana supaya kandidat tersebut interaksinya itu ada keterikatan hati dengan calon pemilih. Nah, ini proses engagement. Kemudian yang terakhir untuk proses likability ada preference. Nah, preference ini bagaimana kita membuat kandidat tersebut menjadi acuan atau referensi untuk bidang tertentu. Gitu. Seolah-olah kita bikin kandidatnya itu menjadi sesuatu yang hebat dalam satu hal, sehingga itu menjadi alasan orang untuk memilihnya.
Nanti saya jelaskan juga contohnya di pedesaan yang lagi saya handle ya. Nah, setelah tahap preference dalam likability, itu tahap terakhirnya adalah electability. Di electability sebenarnya ini ada dua ini. Ada yang hilang sini. Yang pertama komitmen, yang kedua action. Jadi komitmen ini adalah bagaimana mendapatkan komitmen atau declare dari orang-orang yang telah menyukai kandidat untuk kemudian menyatakan ada keinginan untuk memilih. Dan tahap terakhir itu di action, kita membentuk relawan-relawan digital yang membuat mereka ini mengajak orang-orang di sekitarnya untuk memilih kandidat yang lagi kita angkat. Nah, itu prosesnya, 7 itu. Kemudian dari situ, ini profil kita bisa lewatin, strateginya. Strategi kampanyenya, kita harus siapkan dulu target audiensnya. Jadi target audience ini kalau di bisnis ya buyer personanya ya kita siapin. Di sini Mas Gembong kemarin memang menargetkan untuk angkatan 2000 sampai 2015. Jadi kita masuk ke generasi milenial di mana di sini ada potensial audiens dari fanpage ITB, ada 291 akun. Nah, kita atur dari usia 20 sampai 35 itu ada 44.000 akun. Yang ini diharap adalah alumni-alumni muda. Ini yang menjadi target dari Katapedia untuk melemparkan konten-konten baik secara organik maupun beriklan. Jadi primary audience-nya, jadi target utamanya itu alumni generasi milenial, yang secondary-nya itu yang senior. Yang ini sebenarnya lebih bisa dihandle oleh Mas Gembongnya. Nah, tahapan kampanyenya di fase, ada 3 fase tadi, popularity, likability, sampai electability. Nah, di sini kita lihat di tahapan tersebut, misalkan di popularity, ini kita handle-nya 3 bulan. Jadi di bulan pertama itu memang fokus di popularity. Fokus kontennya itu memperkenalkan profil dari kandidat. Kemudian ada key metric-nya, KPI, itu reach-nya itu harus mencapai berapa orang postingan itu terpapar. Dan detail kontennya itu tentang pengenalan profil. Nah, itu di bulan pertama. Di bulan kedua masuk ke tahap likability. Di likability ini itu sifatnya lebih banyak testimonial, bagaimana memperkenalkan Mas Gembong itu dari sudut pandang teman-temannya atau yang kenal mereka. Dan ini kita ukur dari engagement. Jadi bagaimana engagement yang terjadi dari video-video yang testimoni yang ada. Dan terakhir itu electability. Nah, ini hard campaign, ajakan untuk memilih kandidat. Lalu campaign channel-nya kita pakai ada di Instagram. Kalau nanti di pedesaan sih kita agak jarang pakai Instagram, lebih banyak pakai Facebook aja. Jadi kemarin saya handle yang Gemilang, Facebook-nya Gemilang, LinkedIn-nya yang Gembong page Primajaya, Twitter-nya yang Gemilang ya ITB. Jadi 4 channel. Nah, kontennya, setelah dia siapin konsepnya, strategi, baru bicara konten. Nah, untuk kontennya, ada yang kita sebut umbrella message. Jadi umbrella message ini adalah pesan utama yang sebenarnya kita sampaikan itu kepada audiens itu apa. Ini branding utamanya sebenarnya. Dan untuk mendapatkan branding utama itu, ada yang namanya value proposition. Jadi ini bagian dari pilar-pilar dari umbrella message. Ya.
umbrella message atau brand utama itu dibangun dari value proposition. Nah, value proposition ini itu harus dibuktikan juga dengan konten-konten yang terkait. Nah, kita sebutnya reason to believe. Jadi ini contohnya. Jadi umbrella message-nya adalah Gembong Primajaya untuk sosok yang tepat menjadi ketua umum IITB. Nah, value proposition-nya kemarin kita perlihatkan bersifat independen, akomodatif, moderat, dan egaliter. Dan untuk reason to believe-nya buat independen, maka kita buat macam-macam. Ada tidak berafiliasi dengan politik, dengan aktif berorganisasi di ITB sejak 2011. Ini dibuat lebih detail ya, baik itu akomodatif untuk bagaimana moderat sama egaliter. Jadi empat hal ini yang mau kita share konten-kontennya ke calon pemilih. Kemudian baru kemudian produksi konten. Nah, untuk produksi konten kita juga milih color palette. Jadi ini nuansa-nuansa apa aja yang akan kita bangun. Ada putih independen, akomodatif itu ada hijau seperti ini, ada profesional, dan ada merah kuning yang disebut energi. Logo yang kita gunakan juga disesuaikan, menjelang IITB. Kemudian implementasi konten. Nah, implementasi konten pada saat masa popularity, nah itu yang ditampilkan profil-profil seperti ini. Jadi ada sesi fotografi, gitu kan ya, lalu ditambahkan sentuhan desain grafis. Kemudian juga ditampilkan awareness-nya di sini ada kedekatan kandidat, tampilan dengan keluarga, kekeluargaan, dan pertemanan itu dimunculkan. Ini untuk awareness. Lalu masuk yang ekspektasi, engagement dan preference, likability. Maka di sini lebih banyak fokusnya itu pemaparan visi dan misi. Visi dan misi dipaparkan, konten-kontennya ada. Kemudian termasuk video-video, pemaparan program kerja. Yang kemarin itu ada 3, Indonesia is Now, Finance, Connecting the Dots. Lalu masuk untuk engagement, kita bikin banyak video-video dari testimoni, dari yang kita anggap adalah orang-orang yang punya influencing-nya cukup tinggi. Ya. Jadi diharapkan follower dari orang-orang yang kita minta buatkan video ini itu mempengaruhi pilihan mereka terhadap kandidat. Jadi kita coba buat sebanyak mungkin, dan memang buat influencer yang followersnya gede atau nilai influencing-nya cukup gede, itu kita iklankan. Nah, terakhir itu electability. Di electability ini fokus untuk lebih meyakinkan. Di sini juga harus sudah mulai masuk bagaimana kandidat kita itu dibuat lebih baik dari yang lain. Jadi sampai ada kemudian kita bikin konten-konten video naratif yang terkait sama serangan buat salah satu kandidat yang lain gitu ya. Karena kita anggap cukup kuat, sosmednya kita cek sangat kuat. Jadi kita cari apa yang dia jual, kemudian kita coba lakukan serangan terhadap hal yang dia tawarkan. Makanya muncullah video yang jadi ketua alumni IITB itu bukan untuk keren-kerenan. Itu dimunculkan. Kemudian terakhir itu ada penutupan. Setelah menang, ada ucapan terima kasih, dan bla bla bla. Nah, itu kira-kira prosesnya. Di Pilkades itu saya juga bisa perlihatkan, misalkan kita baru mulai dari sesi foto. Jadi misalkan saya perlihatkan ada salah satu fotonya. Nah ini, jadi ini foto yang lagi saya handle.
Kang Indra, ini di Desa Girimulya, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Ini untuk fotonya. Kemudian sempat baru juga dibuatin flyernya seperti ini. Kita buatin flyernya, ya tentu pakai bahasa Sunda juga agar kena ke calon pemilihnya, warga-warga desa di sana. Karena kemudian Kang Indra beritahu bahwa pengguna Facebook dan WA di kampungnya itu cukup banyak dan suka dengan video, maka kita siapin juga konten-konten video sebenarnya. Konten video. Di sini ada Suaranya nggak keluar tuh Mas Didi, sayang. Tuh. Om Ded. Halo? Mas Dedi. Suaraku. Halo? Bari? Turu. Ya, Kam. Suaranya nggak masuk ya? Iya, nggak apa-apa nih. Contoh aja masih. Nanti diterangkan sama Pak Dedi nanti. Oke, saya juga siapin plan-nya. Jadi ada social media strategi untuk Kang Indra. Nah, ini plan ini biasanya bertahap ya. Dia bertahap. Kita siapin juga personal branding-nya. Seperti ini. Umbrella message-nya juga ada. Jadi kita perlihatkan bagaimana dia figur yang pas untuk memimpin Desa Girimulya. Value proposition-nya ada muda, cerdas, religius, dan merakyat. Nah, muda ini, reason to believe-nya itu dia umur 34. Jadi memang paling muda dari seluruh kandidat. Kandidatnya ada 5. Kemudian dia juga salah satu kandidat yang lulus S1. Jadi dianggap cukup intelektual. Karena memang hampir 100% di sana itu Muslim, jadi religiusitasnya juga kita akan munculkan. Yang terakhir urusan merakyat. Nah, karena konten yang bisa dilakukan ini hanya 1,5 bulan, jadi proses tahapan itu hanya likability dan electability. Di mana fokus konten untuk likability lebih banyak bicara tentang profil dan testimonial. Key metriknya itu adalah reach dan engagement-nya. Kemudian ada hashtag-hashtag. Lalu untuk electability kita akan head campaign untuk memilih Kang Indra. Key metriknya kita akan mengukur kecenderungannya itu seperti apa. Ini juga biasanya manual karena memang lebih banyak di grup WA. Jadi kita pantau grup WA sama Facebook sebenarnya, grup Facebook. Nah, ini hashtag-hashtag untuk lebih mengarahkan memilih Kang Indra. Nah, ini pilihan warna. Pilihan warna ini terkait sama sebenarnya beliau dari didukung oleh Bupati Bandung, dan Bupati Bandungnya itu dari partai PKB. Diharapkan ada kesesuaian. Nah, yang kemarin memilih, terutama yang tertarik sama Bupati sebelumnya, itu akan memilih Kang Indra juga. Setiap minggu kita selalu siapin, jadi konten-kontennya seperti apa, dijadwalkan tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7, itu ada konten yang berupa gambar dengan quotes, ada video-video, jadi paling banyak nanti video yang kita produksi untuk desa ini, karena memang mereka tertarik dengan video. Nah, itu tiap minggu nanti kita meeting dengan tim via online. Saya juga sudah minta, misalkan ada jenis foto-foto reference apa yang
gaya-gaya yang perlu dilakukan oleh Kang Indra untuk nanti kita siapkan quotes-nya. Jadi sesi fotonya dilengkapin dulu, lalu quotes-quotes yang terkait visi, misi, program itu baru disiapkan juga. Kemudian ini berarti semuanya digital ya Mas Dedi ya? Iya, saya nggak ada yang fokusnya offline ya? Enggak, kalau saya memang fokusnya tidak di offline. Tetapi saya tetap mendapatkan informasi terkait sama offline ya. Karena informasi dari offline itu sangat penting untuk kita bikin strategi yang tepat untuk di online-nya. Karena memang online ini kan sifatnya ini membangun persepsi ya, membangun persepsi. Agar kemudian di lapangannya itu jadi lebih mudah di pekerjaannya. Jadi sebelum orang ketemu dengan kandidatnya, itu sudah lebih banyak dulu dipaparkan konten-konten terkait online. Dan konten-konten itu harus sangat mereka sukai. Biasanya yang disukai itu memang yang diharapkan, kebutuhan di sana itu seperti apa. Kayak tadi ada video membangun lapangan bola, karena memang di desa itu lapangan bola nggak ada, padahal mereka suka sekali bermain bola. Nah, seperti itu yang kita lakukan. Sebenarnya ada lagi video. Oke. Ya, seperti itu sih. Kalau yang video narasi khusus untuk Kang Indra, visi misinya lagi siapin, besok baru selesai untuk di-share. Nah, jadi ini kemudian kalau ada pertanyaan, ini sifatnya itu peserta mendaftar atau ditawari atau gimana sih? Kalau Mas Gembong pasti kan lain ya dengan yang kepala desa ya? Iya. Jadi kalau yang 5 yang udah bergabung itu karena memang terpapar video yang saya bikin. Bagaimana narasi dari Katapedia untuk membangun dari desa. Nah, mereka langsung gitu. Tapi video itu juga dilihat oleh partai-partai. Dan salah satu partai, pimpinannya, ketuanya, itu sudah ingin membuat kerjasama dengan Katapedia untuk menghandle desa-desa yang menjadi target mereka. Karena memang desa ini kan banyak ya, sekitar 75.000 di seluruh Indonesia. Dan biasanya partai-partai berkepentingan terhadap pemilihan desa ini karena dari kepala desa ini juga yang nanti akan jadi vote getter untuk di pilkada-pilkada. Biasanya sih seperti itu. Beberapa partai ada yang sudah melakukannya sejak lama. Itu dilakukan oleh partai yang paling besar sekarang. Saya pernah di 2018 ke salah satu kabupaten. PDI? Hah? Paling besar itu Golkar atau PDI? PDIP sebenarnya. Oh, PDI ya. Ya. Jadi 2018 saya itu pernah kasih paparan digital marketing, political digital marketing untuk ada lebih dari hampir 200 kepala desa dan calon kepala desa dari PDIP di Kabupaten Bogor. Jadi mereka sudah sangat serius menghandle urusan kepala desa. Sehingga nanti efeknya bisa banyak. Dan terutama saya lihat pelatihan itu lebih banyak untuk peningkatan ekonomi, pemberdayaan di desa-desa. Selain metodologi pemenangan melalui digital. Gitu, Mas. Monggo. Rekan-rekan silahkan kalau langsung saja kalau mau bertanya atau menanggapi. Mas Dedi, boleh tanya Mas Dedi? Ya, Mas Bari, oke. Dari yang telah dilakukan oleh Mas Dedi untuk
exercise untuk kepala desa muda ini sudah pernah ada yang ini nggak, Mas? Pernah yang sukses? Ini masih baru. Jadi masih baru Kang Indra. Dan ini saya anggap cukup menarik karena memang lawannya saya anggap cukup berat. Ada 2 lawan yang cukup berat dari 5 kandidat ya. Yang pertama itu petahana. Petahana kan kepala desa bisa naik lagi sampai 3 periode ya. 3 periode. Nah, petahana ini sudah melakukan gembar-gembor campaign untuk bagi-bagi duit. Jadi dia udah siapin 1 miliar untuk di acara pemilihannya nanti. Jadi dia nggak perlu campaign apa-apa. Yang pasti dia mastiin semua orang desa tahu dia siapin 1 miliar untuk pada saat pemilihannya nanti. Jadi serangan fajar lah. Itu satu dari petahana sendiri. Kemudian yang kedua ada dari anaknya ketua BPD. Jadi ini seperti BPD kan parlemennya desa ya, parlemennya desa. Nah ini kalau yang pertama menawarkan uang, yang kedua ini menawarkan pekerjaan. Jadi tim ses nanti itu akan menjadi perangkat desa apabila anak beliau menang. Jadi tawarannya ekonomi semuanya memang, jadi pekerjaan sama uang. Nah ini yang menjadi tantangannya. Saya sih sudah sudah siapkan juga bagaimana cara menangkalnya. Ada 5 proses. Kalau saya jelaskan terlalu panjang, tapi saya juga kalau belum berhasil kan malu juga kan jelaskannya. Mendingan setelah nanti pencoblosan, kalau memang bisa berhasil, baru saya buatin e-booknya bagaimana menangkal money politik di pemilihan kepala desa. Karena memang praktis pemilihan kepala desa ini paling brutal ya, terutama dari sisi money politiknya. Nah itu diakui oleh lembaga-lembaga konsultan politik yang lainnya. Sadis banget. Nah, sangat vulgar. Nah jadi ini jadi exercise saya juga, kira-kira bagaimana, apa yang bisa dilakukan. Itu Mas Bari. Ya. Oke, Mas Dedi, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan Pak Kamsi dari Ibu Yanti Faradila. Mbak Yanti silakan langsung aja bertanya. Oh iya. Kalau berkenan. Oh iya, izin Pak Dedi. Ya. Ini mau tanya, sebaiknya digital campaign-nya itu kapan mulai diadakan sebelum pemilihan? Tergantung memang skopnya ya, dan kandidatnya sendiri. Kalau misalkan skopnya desa, ya 2 bulan sebelum pemilihan cukup menurut saya, gitu kan ya. Kalau levelnya kota kabupaten, nah itu tergantung kandidatnya. Kalau kandidatnya petahana, itu 4 bulan cukup. Tapi kalau bukan petahana dan bukan siapa-siapa, tidak terlalu terkenal, ya paling tidak ya setahun disiapkan. Juga ya. Bahkan setahu saya, dulu 2 tahun sebelum pemilihan wali kota Bandung, waktu Emil maju, Emil kan sudah kasih tahu saya, Dad, 2 tahun lagi tolong dibantu. Itu udah disiapin 2 tahun sebelumnya untuk menaikkan popularitas dia. Ini saya juga beberapa calon klien untuk 2024. Buat yang maju sebagai calon gubernur, memang harus dihandle tahun ini. Harus dihandle tahun ini, terutama buat yang dia belum terkenal sama sekali. Asalkan memang dia punya modal untuk terkenal. Jadi modal bukan hanya duit ya. Ada hal-hal yang banyak modal itu perlu dihandle. Nah, buat yang level kabupaten, kota kabupaten itu saya hitung dimulai Januari tahun depan itu harus sudah mulai dilakukan. Nah, termasuk juga untuk yang caleg-caleg itu tahun depan harus sudah mulai semuanya.
memperkenalkan dirinya, membuatnya dia populer. Tahapannya juga ada banyak, cukup panjang. Apalagi Pilpres ya, Pilpres juga harus mulai dari sekarang juga. Gitulah kira-kira. Jadi memang tergantung seberapa luas dan seberapa modal keterkenalannya, popularitasnya kandidatnya. Katanya, Kira-kira gitu nggak ya, Bu? Pak katanya Dedi, boleh satu lagi, Pak Dedi? Boleh, boleh. Jadi kalau begitu, seberapa efektif digital campaign ini dibandingkan secara umum ya, secara offline ya, kita temu muka dengan masyarakat atau bagaimana? Apakah lebih efektif dengan digital campaign? Saya punya satu klien caleg. Nah, kalau ada yang pernah tinggal di Depok, itu saya handle dari Partai PAN, namanya Idris Sandia. Itu selama campaign hampir nggak pernah turun. Jadi saya habis-habisan melakukan campaign-nya itu di sosial media aja. Termasuk tadi kalau yang sempat melihat foto-foto reference, contoh foto itu adalah beliau. Jadi pure, benar-benar campaign yang dilakukan itu di sosmed. Dan hasilnya beliau dapat 20.000 suara. Wow. 20.000 suara. Dan tentu saja suara itu efek dari dalam tanda kutip ya ada money politiknya juga lah ya. Jadi tim sesnya akan perlu turun juga. Itu satu pengalaman. Nah, tetapi kalau berdasarkan apa yang disampaikan oleh Kang EF dari Polmark, jadi dia mengukur efektivitas sosial media terhadap jumlah suara kandidat yang perolehan suara kandidat. Nah, itu dia bikin survei dan hasilnya beragam di berbagai kota. Semakin besar kotanya, maka efek sosial medianya. Halo? Halo? Mas Dedi keputus kayaknya. Iya, nge-freeze dia ya. Halo, Mas Dedi. Wah, ini. Aduh, sorry, karena kan kita tunggu dulu ya. Kayaknya presenter kita, Mas Dedi, ini internetnya agak bermasalah ini. Wah, hilang sekarang. Ya pasti muncul lagi nanti. Ditelepon lagi aja Pak Kamsi. Di Bandung hujan apa ya? Ya itu, muncul lagi dia. Decline ya. Putus Mas Dedi. Halo. Nah, secara total Oh, nggak sadar dia putus. Halo. Mas Dedi. Lapangan. Halo Mas itu, Dedi. Yes. Tadi itu sempat hilang agak lama. Hilang. Ya, 2 menitan lah. 2 menitan lah. 2 menitan ya. Oh, lumayan ya, 2 menit. Oh, alah. Ya, ya, apa ya. tadi mungkin Mbak Yanti ingat nih kata-kata terakhirnya nih. Ya Pak Idris Sandria tadi itu. Sampai Idris Sandia ya. Idris Sandia itu pure di sosmed itu dapat 20.000 suara. 20.000 suara. Kemungkinan PAW, kemungkinan juga enggak. Karena yang petahananya dari partai yang sama itu 25.000 suara. Nah, kemudian Kang EF kan bikin survei tentang efektivitas sosial media terhadap kecenderungan orang memilih. Nah, dari hasil survei itu secara nasional didapat angkanya 30%. Jadi kontribusi sosial media sebenarnya itu hanya di 30% buat untuk ngumpulin suara.
Yang paling banyak 70% memang harus ketemu langsung. Itu nggak bisa tergantikan. Ketemu langsung itu nggak bisa digantikan. Itu untuk semua level atau misalnya kepala desa itu sekian persen, bupati sekian persen gitu. Semakin ke atas makin gede atau gimana itu Mas Didi? Kalau prosentasenya makin gede itu kalau memang jumlah pengguna sosial medianya sangat tinggi dan pemakaiannya sangat sangat besar ya. Jadi misalkan kota-kota besar seperti Jakarta, Depok, Bandung, Medan itu bisa 35%. Tapi selainnya apalagi kabupaten itu bisa bahkan 25%. Nah, secara nasional dihitung rata-ratanya jadi 30%. Dan memang fungsi dari sosial media itu untuk membangun persepsi. Bagaimana narasi-narasi itu sudah tersampaikan dulu sebelum kemudian kandidatnya datang, gitu ya, ketemu langsung. Pertemuan langsung itu nggak bisa digantikan. Itu tetap harus dilakukan kalau ingin menang. Bisa sih dapat suara, tapi nanti ya kayak itu dia nggak cukup. Gitu. Kalau kemarin dia rajin tiap hari turun, bisa jadi angka dia bisa lebih tinggi lagi, bisa dapat 50%. 50.000. Itu kira-kira Mbak Yanti. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih Pak Kamsyadi. Oke Mbak Yanti, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi kayaknya Pak Asyari Abidin mau nanya tadi Pak Asyari ya? Ya, Waalaikumsalam. Apa kabar? Sekalian nanya nih. Yang pertama tadi antara desa sama kota pengguna digitalnya gap-nya lumayan ya, digital gap-nya gitu ya? Ya, mestinya lumayan lah. Nah, tapi tetap efektif gitu ya? Ya, tapi memang tergantung. Biasanya saya melakukan interview dulu. 4G-nya itu merata nggak di sana? 4G-nya merata, kemudian grup WhatsApp-nya cukup ramai gitu kan atau enggak gitu kan? Yeah. Dan konten-konten yang disukai itu hasil survei mereka sendiri itu konten seperti apa? Kalau sudah mereka bilang video, wah ini berarti penggunaannya oke nih. Oh iya betul ya. Nah. Yang kedua mengenai ini kan kelihatannya orang-orang muda yang mau dinaikkan gitu ya. Tentunya inovasi-inovasi mereka agak beda kan dengan calon-calon bupati gitu. Mungkin yang lebih kena ke masyarakat nih strategi apa? Bentuk inovasi apa nih? Apalagi kita dari teknologi kali ya. Pasti ngedorong ke arah situ atau gimana? Iya, betul. Jadi memang kayak yang Kang Indra tadi, Desa Giri Mulya, salah satu inovasi yang memang cukup mudah ya, itu adalah kerjasama dengan IGRO dan musim panen. Ya, IGRO, di IGRO sama musim panen itu dia kerjasama. Bagaimana sudah dengan musim panen, terutama sudah mulai ada deal, udah mau sign kontrak, di mana musim panen itu meminta petani menanam, saya lupa namanya menanamnya. Nah, petani nggak masalah, mereka akan tanam. Modalnya disediakan untuk bibit disediakan oleh musim panen, petani hanya butuh ada tersedia lahan, mereka tanam dan sudah dipastikan pada saat panen itu musim panen aplikasi musim panen akan membeli semua hasil panennya. Nah, dengan harga yang sudah disepakati. Nah, itu kalau saya lihat ya artinya teknologi kan sekarang udah komoditi ya, artinya digital di mana-mana tinggal jahit ya, makin murah juga kan gitu ya. Jadi sebenarnya inovasinya dari sisi bisnis model ya kelihatannya. Jadi bisnis model apa yang mau dibangun yang bisa getting revenue buat everybody happy gitu kan. Terus nanti digital membantu itu gitu kelihatannya. Nah, mungkin inovasi-inovasi bisnis model ini untuk daerah desa berarti ada pasukannya khusus gitu kelihatannya. Jadi memang karena kita cek kan di desa tersebut yang paling besar kan pertanian semua. Hampir semuanya punya lahan. Cuma mereka nggak tahu mereka bisa nanam apa saja gitu kan ya. Apalagi disediain bibitnya itu lebih senang lagi mereka kan. Nah, yang terutama memang urusan bermasalah itu urusan pemasaran. Asalkan kemudian ada yang menampung, membeli semua hasil panen, maka mereka dengan senang hati. Nah, kebetulan kayak musim panen, aplikasi musim panen, dan mungkin juga nanti dengan IGRO, itu mereka sudah siap untuk memodali petani dalam hal pembibitan, kemudian perawatan. Nanti juga begitu panen, mereka langsung yang membeli semuanya. Satu lagi, jadi sebetulnya
ya tadi lagi balik ya, artinya kan dengan bisnis model baru ini untuk diterapkan di satu lokasi desa butuh waktu dan butuh waktu untuk result gitu kan ya. Karena waktu nanti kampanye dia masih inisiasi jadi percuma gitu kan. Artinya harus jauh-jauh hari ya. Oke. Makanya memang beberapa program itu kan tidak bisa cepat ya. Even bikin lapangan sepak bola itu kan nggak bisa langsung bisa dipakai dalam waktu 2 bulan kan sebelum kampanye pencoblosan dilakukan. Tetapi progres itu harus terlihat. Progres itu harus terlihat. Termasuk juga nanti kalau kerjasama dengan yang lain, itu juga progresnya sudah harus terlihat. Jadi ada sign kontrak, kemudian bibit sudah turun, tinggal nanam, tinggal nanti tanggal berapa, walaupun sesudah pemilihan, itu tetap jalan. Jadi diharapkan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh kandidat, jadi ataupun tidak jadi kepala desa, itu tetap jalan. Gitu. Nah, kalau nanti jadi kepala desa, bahkan jauh lebih cepat lagi nanti jalannya. Itu sih kira-kira. Dan karena mereka masih anak-anak muda, mereka tetap ingin terus didampingi begitu jadi kepala desa. Mereka kasih tahu Pak Det, di sini potensinya kopi ini petaninya cukup banyak, tetapi kemudian kita tidak bisa membrandingnya secara bagus gitu kan ya, sehingga kita jualnya eceran ke Garut, kemana segala macam yang terdekat. Nah, kalau kemudian nanti dibantu untuk membrandingnya, bisa jadi ini bisa masuk ke banyak kafe-kafe besar atau bahkan diekspor. Nah, itu kegiatan setelah kalau kandidatnya menang lah gitu ya. Dan potensi itu banyak bakal ada di desa-desa lain. Itu yang akan melakukan Katapedia juga Mas Didi. Kayak ya, berpartner lah ya. Ya, seperti sama Agro tadi ya gitu ya. Artinya akan banyak dibutuhkan partner-partner yang punya inovasi digital gitu ya Mas Dedi ya. Iya. Nah, memang tergantung ini ya, dia tergantung desanya. Karena kita lihat petani, ya kita langsung bisa mikir kita bisa sinergikan dengan apa nih gitu kan ya. Karena kita di Depok ya ada Igro, ada musim panen gitu kan. Lebih mudah berhubungan, apalagi sudah cukup kenal. Siap. Gitu. Ada lagi? Saya boleh tanya enggak? Ya, Mas Aris. Udah nggak ada yang tanya lagi. Monggo Mas Aris. Sorry tadi aku ngambil air dulu. Diminum dulu aja nih biar nggak kesel. Saya pertanyaannya agak spektakuler. Siapa tahu Mas Kamsiadi kaget gitu. Jadi ini menarik nih Mas Dedi nih. Saya juga buat saya tuh halaman satu baru gitu ya. Saya mungkin sering mendengar tapi detailnya itu ya baru sekarang ini lah ya. Terima kasih untuk istilahnya wawasannya itu. Nah ini berarti kan terkait dari penggunaan digital itu dan tren juga ya, ternyata banyak istilahnya anak muda yang pengen jadi pimpinan desa lah ya. Itu kan sebetulnya hal yang bagus ya karena dia punya ide ingin membangun gitu ya. Asal jangan jadi nanti balik lagi kayak generasi sebelumnya ya. Nah, saya tanya sebetulnya ini mengenai money politik itu gitu. Apakah dengan tren istilahnya ya penggunaan ini lah ya strategi digital begini deh. Kalaupun tadi kan memang tetap ada ya, itu trennya akan berkurang apa enggak ya? Kalau misal berkurang tuh misalnya tuh berapa lama lagi itu? 10 tahun atau berapa tahun? Kira-kira gitu itu. Pengamatan Mas Dedi lah pengalaman. Nah, politik mengurangi atau sebetulnya enggak juga gitu kan? Karena 30% tadi ada masih berapa jadi persen? sebenarnya Mas ini terhenti nggak ini ya? Enggak. Enggak ya, oke. Jadi ini sebenarnya terus terang ini baru eksperimen. Ya, ini baru eksperimen bagaimana sosial media digital campaign itu mengatasi masalah money politik. Sehingga saya belum bisa jawab berapa persennya, Mas. Harusnya sih kalau memang nggak ada pengaruh, kalau pengaruh sosial media nggak ada terhadap money politik, kandidat saya pasti kalah ini. Tapi kalau dia sampai bisa menang, karena memang kandidat ini anak muda,
bisnisnya itu hanya bisnis ayam ya, kandang ayam, ada 1000-an ayam, jadi dari situ juga bisa ketahuan berapa sih duitnya gitu kan ya. Jadi nggak bisa lah akan melakukan money politik, dia nggak akan bisa gitu kan ya. Dan banyak juga yang support beliau lah dalam masalah pendanaan itu, tapi yang sifatnya kecil-kecilan karena memang beliau sendiri tidak ada. Nah, ini yang menjadi eksperimen sebenarnya, saya eksperimen. Jadi kalau memang bisa berhasil, ini suatu yang menarik. Saya mungkin bahkan akan bikin seminar sendiri gitu kan ya, mengundang para calon kades itu untuk kemudian dipaparkan strateginya seperti apa menangani money politik di setiap desa. Sekarang sih masih konsep, ada 5 konsep saya, cuma saya belum bisa sebutkan karena memang belum teruji. Kan nggak enak menyampaikan sesuatu yang belum teruji. Ya, itu. Karena money politik itu adalah sumber dari semua maksudnya kehancuran gitu, karena dia kayak berhutang kan, akhirnya ngambil duit lagi. Betul. Terima kasih Mas, nanti saya mungkin nanya lagi kalau masih ada kesempatan. Kapan nyalonnya? Mas Dedi, nanya lagi Mas Dedi boleh ya? Izin Mas tadi sekali lagi. Ya, jadi itu nanti kan akan banyak ide-ide dari teman-teman muda kan, Mas Dedi ya. Bisa nggak nanti difasilitasi misalnya ide-ide itu ternyata bisa di-spread untuk teman-teman yang punya keprihatinan yang sama di desa gitu kan, tapi nggak sempat turunkan. Artinya mohon dipikirkan untuk membuatkan platform yang memudahkan orang untuk nanti celingak-celinguk inovasi apa yang terjadi di sana. Saya mau donasi dong itu. Saya lihat kemarin strategi Obama dengan pernik-pernik donasi kecil-kecil, tapi ternyata terkumpul duit billions gitu ya. Jadi dengan digital ini mungkin calonnya ada di desa di daerah Jawa Timur, tapi yang di Aceh ternyata ngelihatnya, wah seide nih, saya mau nitip deh sama teman muda di sana gitu kan. Artinya yang muda-muda juga kelihatannya lebih amanah nih. Tadi Mas Aris kan cerita mengenai money politik. Sekarang hampir kalau tadi kriterianya baru-baru muda, baru lulus nih kelihatannya pertandingan inovasi gitu, rather than karena mereka masih punya idealisme yang lebih tinggi gitu kan ya. Harapan saya ada platform yang bisa membantu teman-teman bisa, ya saya sendiri juga kan, wah ini ada ide saya ternyata dijalanin di sana, itu kan apalagi kita kan sekarang saatnya legacy juga, titip dia sama mereka, kita nggak sempet. Makasih Mas. Betul banget itu. Apalagi kalau sampai berhasil yang ini dan ternyata bisa diduplikasi untuk di tempat yang lain, dan kalau dalam bentuk duplikasinya itu akan lebih baik dalam bentuk platform yang bisa dimanfaatkan yang lebih luas, itu saya sangat senang sekali gitu kan ya. Legacy yang menarik gitu. Good. Siap bantu Mas. Oke. Emang ente ahlinya lah. Seru lah itu ke depannya berarti Mas. Oke, ini Mas Sulusun Arroyan, Mas Royan nih. Tadi kata ada yang mau nanya nih Mas Royan ini. Mas Royan nanya langsung aja Mas Royan. Oh ya, itu campaign dengan WhatsApp ya? Iya, betul. Campaign dengan WhatsApp. Jadi yang bisa kita lakukan itu adalah memang ada yang ditugaskan mengumpulkan WhatsApp satu desa gitu kan ya. Untuk Giri Mulia ini ada DPT-nya itu sekitar 4.800. Jadi untuk menang sebenarnya 3.000 aja cukup. 3.000 suara itu cukup. Nah, bagaimana kemudian tugas orang-orang di lapangan, terutama tim ses yang di desa langsung, itu berusaha mengumpulkan WA group ya. Jadi grup-grup yang terkait di desa mungkin per RT itu dikumpulin semuanya, diusahakan sebanyak mungkin kumpulin, dan grup-grup ini nanti yang akan dilempari konten-konten yang kita buat. Jadi memang levelnya itu ada koordinator WA group. Jadi koordinator WA group itu nanti di dalamnya itu ada para pendukung. Jadi pendukung paslon yang akan siap untuk melemparkan kembali konten-konten tersebut di WA group yang memang dia sudah ikuti. Jadi WA group keluarga, WA group SD segala macam gitu kan ya, masih terkait di pedesaannya, itu dia sebarluaskan. Dan kita karena memang kita tidak bisa pantau
WA group ini viralitasnya, kita hanya bisa tahu kalau kita lempar di WA di satu grup relawan, kalau kemudian sampai konten tersebut melalui grup yang lain yang kita belum pernah lemparkan konten tersebut, maka kita anggap oke, ini sudah menyebar cukup bagus, gitu kan. Kira-kira sih seperti itu di model di WA, di WhatsApp ya, untuk di WhatsApp itu. Tapi memang yang paling pekerjaan yang memang harus dilakukan itu memang mengumpulkan nomor-nomor WhatsApp satu desa kalau bisa. Atau kalau ada dananya ya tinggal beli nomornya dari counter-counter pulsa itu juga bisa. Walaupun nanti ya kandidat yang lain akan melakukan hal yang sama, wajar. Jadi memang pertarungannya nanti di kontennya, konten mana yang lebih menginspirasi, lebih pas, lebih disukai, lebih memberikan harapan buat warga. Paling itu. Makanya untuk bikin konten ini memang copywriting-nya memang saya cari teman-teman S1, S2, ilmu komunikasi UI, sama ilmu politik. Jadi memang saya kerjasamanya sama anak-anak UI semua ini. Nah, ITB kan nggak ada jurusan ilmu komunikasi kan. Jadi saya kerja sama anak UI, kebetulan mereka memang sangat suka. Mereka sangat suka bereksperimen, terutama di jurusan ilmu politik UI, mereka sangat suka. Kalau selama ini anak-anak yang ilmu komunikasi di UI yang saya ajak kerjasama, karena mereka bisa bikin storytelling yang cukup bagus, termasuk video tentang pilkades tolak politik uang, itu juga mereka yang bikin. Jadi, dari saya hanya konsepnya, sebenarnya mereka yang siapin copywriting-nya, mereka juga yang siapin videonya. Saya tinggal bayar. Jadi ini UI ini karena kebetulan kenal dengan anak UI atau memang milih UI? Ya, kalau kebetulan memang kan di mana-mana banyak gitu ya Mas, di Unpad. Iya, kan? Saya pernah kerjasama dengan banyak universitas. Saya masih lebih suka pas gitu kan ya. Jadi kalau dengan, nggak enak. Kalau yang lain tuh saya agak capek menjelaskannya apa yang menjadi kemauan saya gitu kan ya. Tapi kalau sama anak-anak UI ini, saya jelaskan sedikit aja mereka langsung sangat paham dan mereka bisa bikin yang sesuai dengan yang saya inginkan. Ke orangnya kali ya itu ya. Iya. Dan tetangga ya, UI kan iya, tetangga. Kebetulan kan di Depok, jadi lebih mudah juga. Meetingnya cukup di Roti Bakar Edi Margonda, gitu kan. Cocok lah itu. Itu kira-kira. Oke. Mas Dedi, boleh tanya Pak Mas Kamsi? Monggo Mas Abdul Bari. Mas Dedi, ini kita berandai-andai, misalnya tadi kan kepala desa muda. Bayangan saya sih, ini kan regenerasi ini kan perlu juga untuk anggota-anggota mungkin dewan di kabupaten kali ya. Ya. Dimana sekarang ini kita pingin, yang idenya itu pengen generasi ini ya harus lebih bersih lagi kan, lebih bersih, terus kemudian lebih muda lagi kan gitu kan. Nah, itu apakah langkah-langkahnya ini apakah bisa dipakai itu Mas Dedi? Bisa Mas. Jadi memang kita sedang siapin kan. Saya kerjasama dengan kalau pernah tahu itu namanya Politician Academy. Jadi Politician Academy, ownernya Mas Bonggas, itu kenal baik. Kita kerjasama. Jadi kita punya mimpi yang sama bahwa ingin memasukkan 100 anggota Dewan DPR RI, itu 100 orang dan usianya di bawah 40. Nah, itu mimpi kita bersama gitu kan ya. Dan untuk itu kita handle-nya selama 2 tahun. 2 tahun mendampinginya, sesi pembinaannya, pelatihannya itu tiap pekan, dan modelnya lebih banyak untuk penugasan untuk membangun branding mereka. Nah, itu kita akan mulai lakukan start di bulan Juli ini lah, bulan depan itu udah mulai dilakukan.
Nah, itu di sisi lain tapi itu kan costly ya, mahal sekali kan gitu kan. ya Untuk mereka jadi, yang masih muda-muda lah ya. ya betul. Kenapa kemudian kita buat startnya itu sangat di awal saat ini supaya pertama cost-nya tersebar. Biasanya cost besar itu karena memang modal sosialnya nggak ada, masih sangat kurang. Jadi baru turun ke lapangan itu menjelang pencoblosan. Jadi kalau turun ke lapangan 6 bulan sebelum pencoblosan itu biayanya akan sangat gede sekali, gitu kan ya. Tapi kalau dia sudah turun ke lapangan, ke dapil dia 2 tahun sebelumnya, itu sih akan kurang terasa lah, cukup gede gitu kan. Karena memang ada hal-hal yang dia bisa lakukan tanpa mengeluarkan duit cukup banyak. Yang penting silaturahminya intens, kemudian ada kerja-kerja, gerakan-gerakan gitu kan ya, program-program yang secara sosial bisa dia lakukan bersama orang-orang di daerah dapilnya tersebut. Diharapkan sih seperti itu. Cuma nanti hasilnya seperti apa masih belum tahu juga lagi. Kenapa juga eksperimen. Mas, satu lagi Mas, itu tadi yang 100 anggota di bawah 40 tahun ya. Itu artinya kan kemungkinan 45 ya, maaf. 45 tahun. Di bawah berapa? 45 tahun. Di bawah 45 tahun pas 2004 ya. 2024. Oke. 45 tahun. Oke. Itu kan kalau misalnya satu partai pasti langsung menang kan partainya kan? Iya. Iya, fraksi sendiri tuh. Fraksi Katapedia. Nah, itu pemilih. Jadi akhirnya saya pikir ini pasti partainya menyebar kan gitu Mas Dedi ya? Menyebar, ya, menyebar. Ya itu cara-caranya seperti apa Mas Dedi bisa mempengaruhi orang-orang yang menyebar, sementara partai-partai sendiri mempunyai kebijakan kebijakan terhadap ininya anggota legislatifnya, misalnya kebijakan misalnya adalah partai ya, petugas partai dan sebagainya kan. Ya. Itu bagaimana caranya ini Mas? Yang kayak gitu masih belum saya pikirkan. Saya baru mikir gimana memenangkannya dulu. Ya. Setelah menang baru. Belum saya pikirkan sampai ke situ, Mas. Kalau 100 orang itu pasti partai Dedi Rahman nanti. Tapi ya saya berharap kalau 2 tahun dihandle kan, jadi idealisme gitu kan, pemikiran segala macam, lama-lama kan ada kecocokan gitu kan ya, sehingga bisa dibentuklah sedikit demi sedikit gitu kan, walaupun sebenarnya tidak bisa harus terlalu berharap sangat besar ya, karena memang tergantung orangnya juga. Paling tidak dari saya dan Mas Bonggas yang dari Politician Academy itu kita mikirnya bahwa kalau ya anak muda mudah-mudahan bisa sedikit lebih idealis, sedikit lebih bersih daripada yang sudah lama sekali gitu kan ya. Mudah-mudahan anggaplah kayak doa ini. Gitu. Terima kasih ya Mas Dedi. Ya. Jadi program ini baru berjalan, tapi udah setahunan kan ya Mas ya? Atau belum? Belum ya? Belum. Oh, jadi kalau belum ada yang desa, ngarang juga? Desa baru mulai seminggu. Oh. Yang Pilkades baru seminggu. Yang sudah dan jalan ya? Mungkin memang di awal saya tidak ambil terlalu banyak. Karena saya butuh eksperimen, pembuktian. Begitu Pilkades ini bisa tiap bulan, Mas. Bisa tiap bulan nanti. Tinggal saya mau cari mau di daerah mana gitu kan ya. Karena ada 75.000 desa se-Indonesia. Jadi pekerjaan masih sangat banyak kalau mau dilakukan gitu. Tiap bulan bisa aja selalu ada pemilihan di kabupaten mana. Cuma kan kalau langsung gede tanpa pengalaman experience yang cukup kuat kan nanti kewalahan juga saya timnya. Jadi 5 itu dari Jawa Barat semua tadi ya?
Ya, jadi saya baru eksperimen untuk yang Jawa Barat. kebetulan dari 5 yang minta bantuan itu, yang terdekat itu pencoblosannya yang di bulan depan, bulan Juli, gitu kan ya. Yang lain-lainnya masih panjang, ada yang masih ternyata tahun depan, ada yang 2 tahun lagi, jadi masih lama. Gitu. Belum perlu saya handle dari sekarang. Kalau Jakarta itu nggak pemilihan ya? Jakarta itu kepala desanya nggak pemilihan ya Mas ya? Mana? Jakarta? Nah, Jakarta. Oh, nggak ada. Wali Nggak ada kotanya ya? juga dipilih. Iya ya. Apalagi lurahnya. Yang dipilih cuma gubernurnya hanya aja. Gubernur Ya? aja. Oh iya. Ada. Kayak kalau Banten banyak. Banten ya. Banten banyak tuh. Iya. Ya memang itu nanti pasarnya banyak banget. Belum tingkat ininya ya, belum tingkat selanjutnya misalnya lurah terus di atasnya bupati ya. Kalau camat nggak ada ya. Nggak ada. Tapi kalau lurah pemilihan juga enggak. ini organisasi kayak Mas Gembong itu gimana Mas? Sama atau perbedaannya gimana? Hampir sama aja sih. Sama aja ya. Hampir sama aja. Cuma memang ruang lingkupnya aja kita batasin gitu kan ya. Karena kalau organisasi seperti itu kan banyak, organisasi profesi juga ada, organisasi kalau Mas Gembong itu bukan profesi tapi alumni ya. Apa kalau alumni? Komunitas ya. Mas Dedi, boleh nanya lagi lah ini. Tanya terus ini. Mungkin ini kalau misalnya ada ponakan atau saudara kita pengen maju nih. Ingin maju misalnya legislatif ya, atau lurah misalnya di kampung kami. Kita kan paling nggak tahu kan kira-kira kalau misalnya nyalon lurah itu biayanya sekian, kita tahu kan. Dengan KTP dia ini berapa ini Mas? Apanya? Fee-nya gitu? Kosnya berapa kita harus bayar kan? Gitu. Apa gratis-gratis saja atau gimana kan gitu kan? Kalau kebetulan tuh Pilkades ini kan pro bono saya. Oh. Karena memang juga baru latihan kan. Oh ya. Kalau sudah sukses baru ada ininya ya. Kalau udah ada track record baru pasang harga dia. Sama dulu kan. Jadi waktu pertama kali handle Pak Jokowi itu 2012 itu pro bono. Jadi Pak Jokowi cukup membayar sama hotel, makan bolak-balik tuh hampir tiap minggu gitu kan, Jakarta Solo. Nah itu pro bono. Tapi begitu udah selesai 2013-nya ya udah handle Alex Nurdin, handle Romy Herton, handle Pak Dekarwo, itu sudah nggak pro bono lagi. Ya kalau legislatif gimana Mas? Nanti bisa ada ya penawarannya ada ya? Untuk misalnya legislatif. DPR. Oh ada. Ada penawarannya ya? Ada. Oke. Atau misalnya kira-kira di sini bisa dimunculkan Mas harganya? Apanya? Apa coba? Setuju. Disonding. Biar kita bisa kalau ada ponakan atau ini saudara-saudara bisa nabung dulu kan gitu. Iya benar, setuju. Range aja range. Tapi kalau range. Jadi berdasarkan pengalaman menghandle 10 caleg ya, 10 caleg kemarin itu range-nya dari 150 juta sampai 300 juta. Jadi memang tergantung waktunya juga, tergantung tingkat kesulitannya juga, gitu kan ya. Dan apa aja yang dihandle untuk di daerah tersebut. Nah, di angka situ. Nah, kemungkinan nanti kan di 2024 itu saya handle agak banyak. Jadi saya pengen handle tuh sampai kalau yang mudanya 100, yang tidak mudanya juga 100 gitu ya. Jadi ambil 200. 200 itu saya rencananya itu memang per caleg itu nanti dicas itu di harga 100 juta. 100 juta dihandle kemungkinan 4-5 bulan lah ya. Dan untuk menghandle itu kenapa? Sebenarnya karena memang saya banyak pakai vendor. Yeah. Saya banyak. Jadi
anak-anak muda dari digital agency itu saya libatkan. Kayak kemarin itu waktu 2019 untuk handle 10 caleg itu saya pakai 5 digital agency, anak-anak muda semua. Jadi mereka sudah terbiasa membranding corporate. Mereka sudah terbiasa membranding corporate. Nah, saya hanya tinggal kasih arahan kalau untuk politik di brandingnya seperti ini, gitu kan ya. Itu pekerjaan saya jauh lebih mudah. Sehingga saya hanya cukup bikin strategi bulanan, kasih KPI-nya, nah mereka yang kemudian melakukan eksekusi. Dana sebagian besar itu buat mereka. Jadi bisa 70%, jadi kalau dari 100 juta, 70 juta itu buat mereka. Nah, di 25, sekitar 25 sampai 30% paling banyak itu buat Katapedia. Tapi kan kelipatannya bisa sampai 100. Jadi kan lumayan juga gitu ya. Lama Pak Dedi, biaya segitu berapa lama untuk kampanye? Berapa itu bulan? biasanya campaign untuk 4 bulan. Oh, 4 bulan ya? Ya, 4 bulan. Jual dulu ya. Makasih Pak Dedi. Mas Dedi ini kayaknya ada Mas Bambang ini. Mas Bambang ini kepala desa di Cirebon ya Mas Bambang ya? Mas oh, udah Bambang jadi Setiawan. kepala desa ya? Udah Ya. masuk ya? Sipil angkatan berapa Mas Bambang ya? Saya 2004. Nah, 2004. Oh, oke. Ini Mas Dedi mungkin bisa cerita-cerita Mas Bambang, Mas. Sebenarnya ya harus Mas Bambang yang cerita gimana proses bisa jadi menang gitu kan. Mungkin nggak pakai sosmed sama sekali. Cirebonnya di mana Mas Bambang? Halo, Mas Bambang. Ya, Cirebonnya ya, di mana ini? saya di Desa Bakung Kidul, Kecamatan Jamblang, Pak. Ke Tol Plumbon kalau tahu, Pak. Oh, Tol Plumbon. Ya. Plumbon itu tempat tahun rokan ya? berapa itu, Mas? Saya 2004, Pak. Ampun ya. Oh, jadi 2004 itu jadi kepala desanya? Oh, ini baru 2019 kemarin. Angkatan 2004. Angkatan 2004. 2004, ya. Pasti kenal sama Pak Ibnu itu. Bisa 3 periode ya Mas ya? Kalau jadi kepala Ya. desa ya? Kalau jadi presiden nggak bisa. 3 periode. Periodenya 6 Satu tahun. periodenya 6 tahun lagi. 18 Oh, ini tahun. periode pertama. Ya. Nah. Ada niat bilang pertama, karena naik bisa kedua eskalasi juga. Mas Bambang? Entah Oh. jadi wali kota atau bupati Cirebon 2024-nya. Jadi bisa kontak saya maksudnya. Oh, iya. Siap, Pak, siap. Ya, memang orang mengasosiasikannya karena lulusan IPB, arahnya ke sana gitu. Padahal Iya, kalau saya sih ya otomatis lah. Ya, kalau aja karena basic saya emang ke desa gitu ya. Setelah lulus tuh kembali ke desa gitu. Jadi itu aja sih, sekarang udah jadi ideologi lah membangun Indonesia dari desa tuh. Keren. Mas Bambang, boleh tanya Mas? Iya, iya Pak. Waktu pemilihan calonnya berapa orang Mas Bambang? Ada 3 Pak. Itu ada petahana atau enggak waktu Mas Bambang ini? Ada Pak, ada. Oh, lawannya petahana juga ya? Iya, salah satunya itu petahana tuh. 3 dari 3 itu Pak. Itu Mas Bambang caranya seperti apa kok bisa menang itu lawan petahana, kan berat itu? Karena paling muda ini. Ya memang kalau sebenarnya kalau menurut saya sih Pilwu ya. Kalau di Cirebon kan kepala desa tuh Kuwu kayak. Pak Di luar Kuwu ya, Pak Kuwu. Ya, Pilkades itu menurut saya sih ya model pemilih politik desa itu ya model politik daerah dan politik nasional ya, khususnya untuk kepala daerah gitu Pak. Jadi ya di antara di desa kan yang pertama tuh jalur kekeluargaan, jalur keluarga gitu Pak. Ya, terus setelah itu jalur simpul-simpul gitu kan. Nah, itu sedikit sekali yang jalur misalkan visi misi atau ini gitu ya Pak.
Cuman kemarin saya memulai budaya untuk kita menampilkan visi misi yang cukup clear dan disertai RPJMDes yang cukup gitu. Bahkan menurut singkatan tingkatan pil bupati pun nggak nyampe yang apa yang saya buat kemarin gitu. Keren. Ya, karena menurut saya kan banyak sekali ide-ide, tapi pada dasarnya kan semuanya dibatasi oleh anggaran yang ada. Jadi ya, kenapa kita tidak mendorong pemilihan yaitu kan pejabat-pejabat publik kita itu ya langsung dengan konteks anggarannya gitu kan. Nah, itu yang kemarin saya buat tuh. Jadi kita bikin ya ada analisa keuangannya sesuai betul-betul gitu. Dengan real ditambah ekspektasinya dana non regulernya apa sih gitu kan. Kita bisa juga ambil data gitu kan. Jadi program-program itu akan terasa lebih realistis gitu dan terukur. Tapi memang ini mungkin tidak akan populer hal seperti ini karena yang saya rasakan akhirnya lebih mudah ditagi dan lebih mudah diserang oleh lawan politik gitu. Iya. Cuman ya kita untuk mengingatkan kita juga kan itu sebenarnya bagus juga lah kalau kita legowo gitu. Ya. Itu Pak mungkin sedikit sharing. Mohon maaf tadi terlambat gabungnya itu. Menarik. Menarik itu lebih mudah ditagih ini gimana itu Mas Dedi? Jadi kayak gimana itu kita mau Karena bikin jelas-jelasan janji, tapi kan? menjadi menusuk kita sendiri gitu. Lebih Ya mudah betul Pak, karena ditagih. warga kita itu kan concernnya segera gitu ya, apa yang kita kampanyekan itu segera terwujud, padahal itu kan range-nya kan sesuai waktu jabatan kita gitu kan. Terus lebih baik kemungkinan terrealisasi, ada yang 20 terrealisasi 15 kan gitu. Iya, jadi iya, tapi menurut saya sih ya, calon pemimpin itu ya harus bisa lah berjanji, tapi ya tadi dengan konteks anggaran yang ada, jadi konkret gitu kan, terukur gitu Pak, enggak banyak gagasan, banyak ide, banyak program, tapi kok banyak banget gitu kan, sementara kan kita tahu anggarannya kan dari mana gitu kan. Kalau dana desa yang 1 miliar menurut undang-undang itu gimana Mas Bambang? Undang-undang Ya, 3 itu ada tuh Pak, ya. Jadi secara umum ya anggaran desa itu kayak anggaran saya itu 1,8 Pak per tahun. 1,1 itu dana desa, 400 itu alokasi dana desa, kemudian 150 juta itu bantuan provinsi, kemudian kalau di saya saat ini baru pendapatan aslinya baru 100 Pak, terus dari kabupaten sekitar 50. Jadi total 1,8. Nah, itu dana reguler yang bisa kita plot. Jadi kalau kita jadi kepala desa itu ya suka-suka kita kan, dengan pastinya musyawarah. Cuman kalau di desa realistik kan ya kubu atau kepala desa pegang peranan penting untuk ngambil inisiatif gitu Pak. Jadi kalau nggak neko-neko ya bisa ya semua warga itu bisa setuju kan gitu. Nggak ada DPR-nya ya kubu itu ya? Ada BPD. Ya. Tapi selain itu juga Pak, kita punya kontribusi juga untuk membuat alokasi dana atau anggaran dari pusat itu tepat sasaran Pak. Kan ada bantuan-bantuan sosial, itu nilainya itu kurang lebih 2 miliar Pak per tahun. Ya, jadi dengan kita punya posisi sebagai kepala desa itu kita bisa membuat program pemerintah pusat itu lebih tepat sasaran gitu. Yes. Ya, kemudian nanya? dana non regulernya lebih besar dari dana desa sebenarnya Pak. Jadi link and match atau ya pusat atau pemerintah pusat, provinsi, kabupaten tuh dia punya banyak program untuk desa. Di luar itu juga CSR, kampus dan lain-lain juga sekarang tuh desa tuh jadi primadona gitu. Tapi sayangnya tuh saling menunggu ya. Jadi kapasitas desanya juga untuk mengakses itu sangat rendah. Pemerintah di atas juga istilahnya kurang jemput bola gitu. Nah,
kondisi seperti ini ya untuk desa-desa yang leading dia bisa mengakses banyak program gitu Pak. Sebenarnya Mas Ya, Bambang mau sehingga- tanya, boleh nggak kalau itu di luar jalur normatif untuk anggaran, kan sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan yang punya Ya, betul. punya interest untuk invest dan seterusnya, itu difasilitasinya seperti apa selama ini, Mas? Ya, itu sangat bisa, Pak. Sangat bisa gitu. Jadi ya tapi untuk level desa ya mungkin ya hal-hal seperti itu ya mungkin ada beberapa desa yang punya kesempatan lah untuk bisa dia punya potensi daerah yang bisa disinergikan nih pendanaan di luar tuh Pak. Itu sangat bisa gitu. Itu ya memang kalau jadi kepala daerah ya pihak-pihak keluar kan. Ya mungkin kalau level desa ya satu cukup desa itu gitu. Kalau level bupati ya satu cukup kabupaten gitu. Nah itu ya dengan kita punya kekuasaan diantaranya manfaatnya begitu ya Pak. Kalau digunakan untuk manfaat atau yang lain juga bisa juga gitu kan. Terus juga ada tanah desa yang kalau di saya itu ada 40 hektar Pak yang bisa kita efektifkan gitu kan sehingga bisa meningkatkan pendapatan asli desa dan lain-lain gitu Pak. Terus juga kita juga bisa menularkan inspirasi kebaikan gitu kan karena ya di masyarakat tuh ya posisi kayak kepala desa atau kepala daerah itu masih punya karisma lah. Jadi kita bisa kalau kitanya baik ya orang lain pun banyak yang mengikuti gitu Pak. Mungkin itu Pak. Keren. Mas Bambang penduduknya berapa Mas Bambang ya? Di desa. Di desa Mas Bambang. Iya Pak. Penduduk dan penduduknya berapa? Dan pemilih. Desa saya 2.150 kakak Pak. Kurang lebih 6.500 jiwa. 5.000 DPT. Oh 5.000 DPT besar juga ya. Lumayan lah. Ya kalau di Jawa Barat tuh identik penduduknya besar-besar Pak. Nah, makanya serapan dana desanya lebih kecil daripada Jawa Tengah yang jumlah penduduknya jauh lebih sedikit kan. Kalau Jawa Tengah mungkin 2.000 sekian gitu kan. Nah, kalau dana desa itu yang 1 miliar itu kan 900 sampai 1,2 gitu kan. Itu ya nggak variabel jumlah penduduknya nggak terlalu berpengaruh jauh. Tuh, kalau namanya desa ya pasti dia dikasih gitu sekitar 1 miliar itu. Oke, makasih Mas Bambang. Pak Kamsi, monggo. Gimana nih analisanya Mas Dedi nih? Tadi satu desa 6.000-an jiwa ya, itu Mas. Kalau untuk ini digital campaign ini gimana ini Mas Dedi? Kemarin sih Pak Bambang sih kayaknya nggak melakukan digital campaign kali ya. Kemarin sudah pakai digital campaign Mas Bambang? Belum. Kemarin kita pakai Pak. Iya pakai cuman memang sebenarnya untuk elektabilitas sih ya banyak cara ya multi ini gitu kan. Ya cuma porsinya masih turun ke lapangan sendiri ya secara fisik ya. Ya digital campaign. Ya tadi ya tapi menurut saya sih ya digital campaign tuh atau ke sosial media pokoknya itu kan perlu Pak karena corong gagasan itu di situ. Tuh. Ya cuman kalau pemimpin yang ini kan yang praktis jalurnya praktis tuh nggak mau tuh masuk ke situ karena kan ada jejak digital. Ya nanti ditagih ya. Tadi ya ditagih. Terus juga menimbulkan masyarakat kritis ya kan. Oh, kalau kita kan masyarakat kita kritis kita enak kan. Iya. Iya. Kan kita kan ingin regenerasi jadi kita ingin masyarakat kita cerdas kan. Tapi ya kalau sekarang kan inginnya dinasti terus menerus gitu Pak jadi pemimpin tuh. Kalau saya sih kalau ada orang lain yang lebih baik ngapain kita capek-capek gitu kan mimpin kan. Enggak, itu tadi bukan masalah pengen dinasti Mas Bambang. Tadi kan ya, masalah berat sih, Pak. Budget tadi kan kalau 1 kali periode. Saya dulunya kan dari dulu swasta nggak pernah makan uang negara gitu
gitu tiba-tiba makan uang negara ya nggak, maupun mungkin gaji nggak seberapa, cuma jadi beban gitu. Jadi beban gitu yang Mas Bambang. gitu. Jadi ya Pak. Nah, itu tadi kan kalau satu periode kayaknya waktunya kurang gitu. Tapi Ya, kalau dari awal itu programnya dibikin minimal 2 periode, tadi kan kemungkinannya kalau kepala desa bisa 3 periode ya kan. Kalau dibikin 2 periode gitu biar punya ya, waktu yang lebih ya. leluasa gitu gimana tuh? Ya memang kalau RPJM ya Pak, rencana pembangunan jangka menengah desa itu kan 6 tahun. Ya belum ada yang ini ya. Ya RPJM ini dibuat setiap 6 tahun sih Pak. Harusnya sih ya kayak Repelita itu kan sudah dihapuskan. Kalau pembangunan itu kan sebenarnya kurang lah kalau 6 tahun kan. Rencana 6 tahun itu kan Jadi setengah mateng gitu kan. Jadi kita berisiko bikin planning 2 kali gitu loh. Iya, betul Pak. Nah itu di kita itu kan nggak ada Pak sekarang, baik pusat, kabupaten, rencana itu ya 5 tahun Pak. Desa 6 tahun gitu. Itu kan sangat disayangkan gitu kan, kita 5 tahun ngapain sih kan, belum apa-ngapain kan. Iya. Wah itu Mas Dedi. Area baru itu Mas. Kalau 1 kali periode kurang gitu. Kecuali pengen 1 kali periode langsung jadi bupati nanti Mas Bambang ini gitu kan. Oke. Terima kasih. Ada yang mau nanggapi? Mas Javilus, Mas siapa nih? Heli, monggo. Yap. Mumpung ada nih, ada Pak Kades juga ada nih, Pak Kades ini. Mungkin sekarang lagi pusing corona juga nih Pak Kades ini sebetulnya. Juga ada ahlinya kita digital campaign ini. Kayaknya Mas Heli mau nyalon juga kan? Oke. Pas dulu. Nah, kalau corona ini pengaruhnya di mana Mas Dedi untuk digital campaign? Karena turun ke lapangan kan pasti sangat jauh Ya, malah berkurang lebih itu. bagus. Nah, iya kan ya. Sekarang mana kalau kita mau kayak kampanye turun fisik malah bisa ditangkap lagi kan? Iya. Itu saya merasa diuntungkan pada saat 2020 kemarin. 2020 memang tidak boleh ada sosialisasi lebih dari 50 orang berkumpul. Wah, itu kandidatnya langsung mendadak, wah ini digital campaign-nya harus dikencingin ini gitu kan. Karena dia terbiasa bisa mengumpulin sampai ratusan orang, kan sampai 1000 kali, tiba-tiba hanya dibatasi hanya 50. Oh, udah dia sangat concern sekali sama digital campaign waktu itu. Sehingga konten-kontennya semuanya sangat dia perhatikan, di approve langsung gitu. Jadi memang ditambah juga aturan-aturan dari KPU kemarin itu memaksa sosial media harus dimanfaatkan sangat maksimal untuk digital campaign di politik kemarin. Tapi untuk kepala desa itu KPU ikut juga ya? Ada dibentuk, tapi bukan KPU. Yang membentuknya BPD. Panitiaan itu dibentuk sama BPD. Oke. Kalau soalnya ini memang masih di awal ya, masih experience di awal ya. Dan masih di Jawa Barat yang kebetulan memang penduduknya itu dominasinya Muslim gitu ya. Kalau di luar misalnya di Bali gitu belum ini ya Mas ya. Gambarannya belum ada ya. Karena mungkin itu area permainan yang sangat jauh berbeda menurut saya.
Kayak di Bali, Jawa Barat, Cirebon, Bandung itu kan sangat berbeda. Apalagi mungkin di Indonesia Timur kayak di Kupang apalagi itu. Cuma ya memang masih belum ke sana ya, kata Pedia ya. Tadi ada Pak Dr. Burhan Barit itu udah keluar apa ya? Ada tuh, masih ada tuh. Ya. Profesor dia sekarang. Wah, Profesor Burhan Barit. Mbok videonya. Ya, saya pendengar aja saya. Ya, saya nggak gadok politik ini. Ilmu itu jangan pelit-pelit, di-sharing. Ya, kalaupun nggak gadok, ditanya lah, tanya. Pak Burhan Barit ini komisaris Katapedia kok. Sudah. Gitu dong. Ini gimana arahnya? Iya, saya belum memutuskan sesuatu untuk memilih kandidat. Saya tanya dulu Pak Profesor Burhan Barit. Siapa yang harus kita menangkan? Saya kalau bicara politik itu semi-semi anti politik ya. Tidak peduli kadang. Ya justru itu kan gimana. Tapi kan ini kan nggak politik Mas Pak Burhan. Ini pemilihan kepala desa ya. Calon imam di desa kan gitu. Oh. Kalau pengalaman di desa saya itu yang penting menguasai 2-3 dusun menang. Nah itu aja. Saya memang belum paham kalau pakai digital ya, tapi yang jelas kalau calonnya itu sering datang ke rumahnya, sering kalau ada yang meninggal datang, kalau ada yang sakit didatangi, kasih duit, muter-muter terus itu pasti kepilih. Pasti itu, pokoknya sosial kuncinya. Artinya itu harus jauh sebelum pemilihan kan? Enggak, sekarang aja, mulai sekarang aja. Kalau saya, jadi nggak usah pikir misi, visi, program, nggak usah mikir. Yang penting sosial. Kalau sosialnya kena, di desa itu kena. Udah itu aja, cukup. Pasti menangnya. Jadi, saya cuma penasaran dengan Bang Deddy ini aja, satu aja. Itu kan beliau itu kan teknik fisika. Irisannya itu gimana kok pinter politik itu saya juga bingung. Irisan ilmunya itu ada nggak mungkin. Jadi biar nanti kalau anak saya pengen masuk teknik fisika kok nanti dari politikus itu kan saya juga bingung nanti. Mungkin ada dulu di pelajaran-pelajaran di teknik fisika yang menjadi kok bisa bergeser ke politik itu mungkin tadi kan CV-nya kan belum dianukan ya. Tapi ini mungkin bisa menggali CV gitu, saya tanya itu irisannya seperti apa, ilmunya bagaimana kok menjadi sepintar ini gitu. Beliau itu sangat pintar. Profesor Barit. Kan jadi salah satu materi di teknik fisika itu ada mata kuliah namanya teknik pencitraan. Ada teknik pencitraan. Jadi, itu rumit sekali. Itu rumit sekali rumus-rumusannya gitu kan ya, sehingga saya juga nggak paham. Akhirnya saya pakai yang nggak paham itu untuk pencitraan di politik. Gitu aja Profesor Burhan. Itu ada Mas Kamsi, ada Pak Morris itu mungkin bisa ya, Pak Morris juga Pak Deddy, Pak Dirjen FT ini. Memang kayaknya jurusan FT ini selalu sukses mencetak alumni yang bukan di kalau Pak Morris itu dia belum sempat dapat mata kuliah teknik pencitraan. Jadi makanya Pak Morris ini orangnya jujur-jujur aja. Mas Morris, ini loh sejak jadi investasi nggak pernah muncul. Coba muncul sebentar gimana ini arahnya. Mas Bambang, terima kasih Mas Bambang. Monggo, terima kasih sudah gabung. Mau pamit Mas Bambang, Pak Kasih. Oh, terima kasih Mas Bambang. Tadi di perjalanan ya. Kita ya mohon maaf kalau suka ngilang-ngilang, banyak agenda juga. Banyak kejar tayang nih Mas Kamsiadi dan Mas Yai Bari nih, mohon izin.
Iya. Makin sibuk aja Pak Dirjen ini. Iya. Tapi kalau Mas Bari datang sore-sore ya pasti kita sambut lah. Nah. Kam, diundang Kam. Gimana tuh? Jadi inilah di kantor Pak Dirjen lah. Iya, di mana? Dekat Medco. Sana ya? Dekat Medco. Loh, di mana? Dekat Monas tuh. Enggak, di itu dekat Pacet. Gayus. Oh, situ tuh. Sayangnya WFH terus. Ya nanti kita samperin sore-sore. Kang Heli, atau kita foto bersama dulu, Bar? Foto bersama dulu yuk. Oh, ini soalnya sudah menyusut ini. Rekan-rekan mohon diaktifkan videonya supaya Mas Bari bisa mengambil capture fotonya ini. Aku masih di perjalanan ini. Wah, ya nggak apa-apa kan, video juga bisa di perjalanan. Barit ini makin muda aja, Mas Pak Profesor Barit. Kayaknya begitu dah. Istrinya nambah. Gaulnya sama anak TK. Mbak Tini Martini. Nah, tadi itu kan Mas Huda, Mas Morris, Mas Anto, Mbak Ratih. Sudah setengah abad deh. Mbak Yanti, Mbak Yulini. Wah. Oh, gitulah. Baru cukur rambut ini Pak Dirjen ini. Mas Imam. Silakan Mas Bari. Oke. Ya, senyum ya, senyum terindah. 1, 2, 3, cheers. Senyum. Masih. Oke. Terima kasih Mas Bari fotonya. Nah, ini kalau sudah foto ini menandakan sesi kedua ini Mas Dedi. Di sesi pertamanya sudah selesai, mungkin ada ini. Kita tidak rekam ya. Iya nih, Mas Asari gimana nih Mas Ari? Dulu sama si